Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu, merendahkan diri, mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat jawaban doa, terima kasih buat kesembuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-32. Tertulis demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit berbicara tentang implikasi rohani yang begitu dalam dari otoritas Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Umumnya orang-orang pada zaman itu lebih memperhatikan kesejahteraan fisik mereka daripada kesehatan rohani mereka. Hal ini juga masih ada kemiripan dengan masa sekarang. Tuhan Yesus mengajarkan tentang sifat-sifat dan sikap yang diperlukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Ia menyampaikan banyak koreksi atas sikap hidup yang salah. Tuhan mengajarkan kebenaran rohani yang penting, bahwa mengejar kebenaran kerajaan sorga yang kekal jauh lebih berharga daripada mengejar harta sementara dunia ini. Tapi tentu saudara, ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi bekerja atau berusaha. Namun intinya terletak pada sikap hati kita terhadap harta kekayaan. Sebagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit berhubungan dengan prinsip penting tentang bagaimana mempercayai Tuhan dalam segala hal. Mempercayai firman-Nya dan bertindak dalam iman atas janji-janjinya adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman, mustahil untuk menyenangkan Tuhan. Dan salah satu wujud yang terbesar dari kurangnya iman adalah kekhawatiran. Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus di sini menegur dan menyinggung soal masalah kegelisahan, ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran yang terjadi dalam hidup manusia akan hal-hal lahiriah. Tuhan mengatakan di sini sebuah prinsip yang seringkali kita alami sebagai pergumulan hebat dalam keseharian kita. Dalam Matius 6 ayat 25 Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Tuhan mengingatkan soal burung-burung di udara dan bunga-bunga di ladang. Dan dengan menyatakan ini, Tuhan hendak memastikan bahwa kita pasti akan mengalami penyediaan Tuhan atas apa yang kita butuhkan sesuai dengan kemurahan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan bangsa Israel atas kuasa pemeliharaan Tuhan atas mereka. Dari Mesir sampai Kanaan dan melalui berbagai situasi pembuangan hingga sampai hari itu, bangsa Israel tetap ada. Walaupun mereka kecil dan mudah dimusnahkan, tapi mereka tetap terpelihara oleh janji dan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang beriman tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti makanan dan pakaian, karena Tuhan adalah gembala dan penyedia kita, dan Ia telah berjanji untuk menyediakan semua yang kita butuhkan. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 32, bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, merupakan kata-kata yang menghibur, tapi juga mengoreksi sikap kita sebagai umat-Nya.
Kekhawatiran soal kebutuhan hidup sehari-hari menunjukkan kurangnya iman kita terhadap firman Tuhan dan menandakan bahwa sikap kita seperti orang-orang yang belum diselamatkan dan yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang khawatir tentang berbagai hal menunjukkan keraguan atas banyak janji berharga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan keuangan dan masalah pekerjaan seringkali menyebabkan kita menjadi khawatir. Kita menjadi takut soal masa depan dan takut akan berbagai hal. Kita menjadi bertanya-tanya mengapa. Hal-hal seperti ini, saudara, mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Mari saudara kembali, ingat, sadari bahwa kita punya Bapa di sorga yang begitu baik. Fokuskan pandangan rohani kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Kalau Bapa surgawi tahu, Ia pasti tahu untuk mengirimkan dan mengadakan serta menyediakan apa yang kita perlukan itu bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan menyadarkan kami kembali bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, dan tahu apa yang kami perlukan. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali terlalu terfokus dengan hal-hal lahiriah dalam kehidupan kami. Kami menjadi khawatir, takut, cemas, gelisah menghadapi masa depan. Bahkan kami begitu stres dan frustasi menghadapi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyadari akan kebenaran ini. Firman-Mu ya dan amin. Kami dapat bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi sukacita, kekuatan bagi kami, yang membangkitkan iman kami kembali untuk percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, studi, ataupun pelayanan kami. Semua yang kami lakukan, biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang berada dalam masalah ataupun pergumulan dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.